Kalau di Rakyat Bersuara, tadi Bung Adian ingin menyampaikan sesuatu. Bung Adian masih bersama dengan kami di Rakyat Bersuara? Masih. Silakan, ada yang menyampaikan sesuatu. Tadi berapa kali untuk masuk, tapi belum ada kesempatan. Silakan. Iya. Pertama yang menarik dari akun Fufu Fafa ini adalah kenapa tidak muncul saat Pilpres. Tapi kenapa munculnya begitu mau pelantikan presiden terpilih. Itu menarik untuk kita kaji. Kenapa? Sekarang ini lagi zamannya cerita orang terkait sandera menyandera. Apakah ini juga mengarah ke sana? Itu yang perlu kita kaji. Sehingga apa yang disampaikan bahwa ada yang mau ngadu domba itu bisa terbukti. Betul ada yang mengadu domba atau upaya menyandera. Kan seperti itu. Nah, jadi pengusutan terhadap segala sesuatu itu, betul yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo menjadi benar adanya. Mau cepat berhenti, usut, selesaikan. Kalau tidak, dia akan terus berputar. Kenapa? Tidak ada jawaban. Apakah itu akun Fufu Fafa itu memang punya Gibran atau tidak? Ya usut, pastikan. Kalau punya Gibran mungkin bisa dimaafkan. Kalau bukan punya Gibran, ya dicari saja pelakunya, kan gampang. Nah, ketika kemudian tidak ada upaya itu, maka dia akan terus berkembang menjadi dugaan, tafsiran, dan sebagainya yang belum tentu menguntungkan buat Gibran. Itu yang pertama. Terus kedua, tentang jet pribadi, itu menjadi menarik karena yang melakukan adalah Kaisang. Kalau kemudian pejabat lain melakukan itu, perlu diusut, ya perlu juga. Tetapi karena seperti yang disampaikan Pak Roy Suryo itu dia terbang ke berbagai negara dan tempat, sehingga harusnya itu menjadi lebih penting untuk diusut dahulu. Dan itu sepertinya menjadi kesepakatan kita bersama. Walaupun dengan bumbu bahwa yang lain juga diusut, betul, karena semua berada hak yang sama di muka hukum. Begitu loh. Nah, yang ketiga adalah kita sudah setuju bahwa ketika tanggal 20 Oktober, maka power Jokowi hilang. Problemnya adalah bagaimana dengan anak-anaknya. Apakah pengusutan terhadap Fufu Fafa? Apakah pengusutan terhadap jet pribadi dan sebagainya akan bermunculan bisa saja di kemudian hari? Itu akan berhenti tanggal 20 Oktober atau justru berlanjut ke pengadilan? Itu akan menarik untuk kita lihat ke depan. Terima kasih, Pak Iman. Oke. Tadi ada yang disebutkan Bung Noel, Babe Haikal, bahwa bukan hanya jet pribadi, jangan hanya Kaisang, tapi juga ada yang lain. Ada yang mau nambahkan soal itu? Oh, Babe. Iya, Okay. saya cuma mau menambahkan dan menggarisbawahi. Kalau umpamanya negara ini mau kuat, kembalikanlah semuanya ke dalam jalur konstitusi. Dan itu yang selalu diingatkan oleh presiden terpilih. Jalur konstitusi, konstitusi, konstitusi. Jadi kalau umpamanya ini sebuah indikasi gratifikasi, yang lain juga jangan didiemin. Siapa yang lain? Ya, publik bisa melihat lah semuanya. Yang pejabat ya, saya ralat ya, pejabat bukan setiap orang ya. Pejabat, kita lihat, silakan di googling. Ada ketua partai, ada anaknya ketua partai, ada siapapun lah. Ketua partai ini semua ketua partai atau gimana? Nah, itulah hebatnya Bung Aiman, supaya saya menyebut satu nama yang kemudian belum tentu jangan-jangan pesawat pribadinya milik dia, akhirnya saya kena gitu kan ya. Jadi gini. Maksudnya siapa nih? Itu kita terbuka, kita bisa di Rakyat Bersuara. Bahasa tubuhnya, ketawanya Bung Adian Nabitupulu, Bung Adian Yunus Nabitupulu, dia udah tahu siapa yang naik itu. Cuma dia karena sekarang udah. Maksudnya siapa? Ya, jadi gini aja. Semua. Nggak, ini mengarah kemana? Maksudnya ke ketua umumnya Bung Adian? Saya nggak bilang gitu. Saya nggak bilang gitu. Yang saya bilang adalah semua bisa lihat siapa pejabat yang naik pesawat jet pribadi. Termasuk ketua umum tadi. Bandingkan, ya ada ketua umum partai, ada anaknya, ada saudaranya, ada misanannya, ada iparnya, silahkan diusut, kemudian diangkat, bandingkan dengan pembuktian terbalik, berapa gajinya, berapa income-nya, berapa bisnisnya, berapa usahanya. Bisa nggak dia sewa? Itu penting. Jadi jangan cuma satu Pak si Kaisang doang. Itu saya cuma menggarisbawahi itu. Yang kedua, yang tadi Adian lagi-lagi menyimpulkan kehilangan power, mungkin udah 10 kali diucapkan di sini dan kita udah bilang memang itu udah biasa, itu udah wajar, itu lumrah. Sehingga yang menimbulkan ketertarikan kita itu adalah mengapa seorang Adian Yunus Nabitupulu mengungkapkan kehilangan power berkali-kali di forum yang dilihat dari Aceh sampai Papua. Itu pertanyaan saya sama Bung Adian Yunus Nabitupulu.
Oh, Adian, Yunus, Yusak, Nabitupulu. Iya. Oke, Bung Adian, tadi jawab dulu tadi soal ketua umum, saya nggak tahu maksudnya apa, tadi bilang bukan. Tapi bisa jawab dulu, kemudian yang kedua soal, tadi apa yang kedua tadi? Ya kenapa gitu loh? Baru kan ya Kenapa diulang-ulang soal post power? wajar. Saya belum menemukan gini, kalau Bung Adian, Yunus, Yusak, Nabitupulu, ini kalau ngomong ini pasti ada rentetan dan implikasinya. Nggak akan beliau yang sangat senior di gedung DPR itu bicara cuma singkat tanpa ada implikasi dan dampaknya, nggak akan. Sekarang saya mau tanya, apa implikasi, apa dampak, dan apa sebenarnya yang Anda inginkan dan harapkan ketika yang Anda katakan itu kehilangan power? Karena ini semua lumrah wajar, kecuali kalau ini sebuah sesuatu yang mengherankan. Semua presiden yang selesai masa jabatannya, ya otomatis kehilangan power. Jadi ini lumrah biasa, nggak perlu diangkat berkali-kali. Tapi Adian mengangkat. Saya mau tanya, what's up, man? Oke. Oke, silakan Pak Adian. Mau jawab nih. Soal jet pribadi dulu, tadi ketua umum termasuk nggak atau bukan gitu kan? Begini. Kalau kemudian mau diusut ya usut saja. Itu nggak masalah. Itu loh. Kan proses pembuktian akan menjawab siapa yang benar dan siapa yang salah. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua soal kehilangan power itu pasti. Yang menjadi masalah adalah biasanya ketika sudah tidak ada power, maka akan banyak kasus-kasus lama yang terbuka. Itu loh. Nah, dalam konteks itu ketika itu terjadi, maka akan menjadi sesuatu yang menakutkan buat yang kehilangan power. Makanya, yang menakutkan itu yang telah membersamainya selama 9 tahun. Jangan-jangan ketika diungkap satu merembet ke yang bersamainya selama 9 tahun, Bang Adian. Jangan-jangan yang takut Bang Adian gitu loh. Oh enggak dong, bagaimanapun juga yang takut itu yang mau kehilangan power. Makanya disebut post power syndrome. Sindrom setelah tidak berkuasa. Itu loh. Kalau kemudian yang takut gue tidak mungkin dong. Itu loh. Yang takut yang kita bicara ini kan apa sih efeknya ketika sudah tidak punya power? Ketika sudah tidak punya power, maka akan ada banyak hal-hal lain yang selama ini bisa ditutupi dengan powernya yang mungkin akan nggak apa-apa Bang Adian, nggak apa-apa. Itu bukan sesuatu hal yang sangat penting malam ini lu untuk nanya diangkat dan didiskusikan. Gua jawab, lu bilang nggak apa-apa. Ya memang nggak apa-apa gitu loh, nggak perlu lagi diungkap-ungkap lagi. Ini Man, gue tidak menanyakan ke lu, gitu loh. Gue menjawab pertanyaan lu, jadi jangan lu jawab lagi penjelasan gue. Masa penjelasan dijawab? Yang dimaksud Adian itu mungkin sosok yang selama ini kita lawan dengan karakter yang seorang diktator, otoritarian. Nah mungkin iya. Tapi ini Jokowi bukan seorang diktator, bukan seorang otoritarian. Dan itu lumrah di negara demokrasi. Apalagi ada pembatasan konstitusi. Setiap pemimpin hasil dari pemilu itu hanya 2 kali. Tidak lebih dari itu. Jadi menurut saya ya nggak ada yang menakutkan. Yang menakutkan itu gimana? Kalau menurut Noel tidak menakutkan ya tidak apa-apa. Emang gak ada apa yang harus ditakutin. Jokowi juga komunikasi dengan biasa aja. Menurut Adian, ada istilah post power syndrome. Itu bukan menurut Adian, menurut pandangan umum. Yang ditanya gua gimana sih, Wah? gitu. Ada-ada aja. Nah, gua nggak nanya. Power syndrome itu artinya sindrom atau kekhawatiran ketika sudah tidak berkuasa. Apa saja yang terkait dengan post power syndrome? Banyak terkait hilangnya fasilitas dan sebagainya. Bung Adian, mohon maaf, Bung Adian, lagi? Itu kan konsekuensi dari negara demokrasi kan. Bung Adian, mohon maaf. Apakah ada hal yang lain lagi? Bung Adian, mohon maaf. Kenapa? Banyak kemudian hal-hal lain yang mungkin bisa tertutupi dengan kekuasaannya, yang ketika dia tak berkuasa akan terbuka, akan banyak nyanyian. Apakah itu mungkin terjadi? Mungkin nggak tidak terjadi? Iya mungkin juga. Tapi kalau ditanya kenapa Adian berkali-kali berkata seperti itu, seperti pertanyaan Babe Haikal tadi, maka gua jawab, karena bisa saja kemudian banyak hal-hal yang tertutupi karena kekuasaannya akan terbuka. Kalau itu terjadi bagaimana? Ya semakin menarik perpolitikan kita. Kenapa seperti itu? Karena orang bilang engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Itu loh. Bung Adian, mohon maaf, tapi rokoknya tolong diturunkan dulu.
nggak diisep kok. Enggak, Cuma jangan, di- nggak boleh. Kita punya aturan di gitu. P3 SPS. Tidak Oke. boleh. Oke, mohon maaf. Ya, Oke. maaf. Ya. Oke, silakan. Soal yang kedua itu soal pelaporan. Justru saya mau mempersilahkan Prof yang pakar hukum, ya, apakah bisa itu dilanjutkan gitu loh. Justru saya mau bertanya ini dalam kesempatan. ini. Kalau Dumas bisa aja kan? ya kalau pelaporan setiap orang bisa melaporkan. Ya, bisa. Ya, membawa barang Jadi bukti, besok bisa melaporkan. Ya, tetapi apakah laporan itu punya nilai hukum? Belum tentu. Makanya laporan diterima, ditelaah, kalau memang punya bukti hukum, nilai hukum, dipanggil lagi, diperiksa pelapornya. Tapi kalau nggak berhenti. Jadi begini Pak. Ya, pelapornya itu kalau misalnya sebuah kejahatan yang diketahui umum, ya, diketahui umum misalnya, korupsi misalnya, siapapun bisa melaporkan. Siapapun. Tapi misalnya kalau menyangkut penghinaan pribadi harus yang orang merasa terhina yang melaporkan. Tetapi kalau menurut saya yang tidak bagus dalam situasi sekarang ini ya, situasi sekarang adalah beberapa orang rakyat misalnya nyata-nyata melakukan tindakan merendahkan martabat presiden ya. Misalnya dengan memanggil namanya yang menurut saya nama Mulyono itu bukan membanggakan, tapi dia itu nama itu punya konotasi yang tidak terlalu bagus lah, ya kan? Nama itu diganti karena dia sakit segala macam dan orang diingatkan kembali. Jadi saya kira janganlah memanggil presiden dengan nama seperti itu. Saya kira itu merendahkan dan tidak bagus. Tapi presiden bisa mengadukan itu ya? Orang Nah, tahu nah, nah. namanya Nah, perlu- Mulyono dari siapa? Enggak, presiden Nah. bisa mengadukan itu kan? Dia tidak akan Nggak ada mengadukan, orang tetapi tahu namanya dalam Mulyono. konteks misalnya hubungan sosial ya, hubungan sosial Presiden itu bisa. tidak bagus. Oke, Memanggil-manggil Orang seperti itu tahu tidak bagus. namanya Mulyono dari siapa? Hah? Kan Gimana, katanya Mulyono? dijelaskan Mulyono. bahwa nama kecilnya Pak Jokowi itu Mulyono, ya kan? Diganti karena dia sakit-sakitan, kira-kira gitu kan? Tapi konotasi memanggil presiden dengan Mulyono itu, konotasi itu merendahkan itu, merendahkan Enggak, apalagi. yang dia merasa terhina nggak, merasa direndahkan nggak? Itu tadi. Nah, Kalau kita akan ini melihat ini kan apa silogisma namanya ya, dimulai nuansanya itu loh. dengan enggak hati-hati. Ini Gimana? silogisma dimulai dengan kalau ada pengaduan sebagai Dumas silahkan saja. Tapi gitu kan, Ya. orang yang kemudian merasa namanya dicemarkan atau terhina, itulah yang layak membuat aduan gitu ya. Iya, itu pidana umum Ya, namanya. sama dengan ini kan? Beda. Itu bukan Enggak. itu Sama delik dengan aduan. kasusnya Kasus korupsi. bukan yang Pak Mulyono ini, sama nggak? Enggak, maksudnya begini loh. Artinya kalau ada Walau- seseorang yang merasa dirugikan Nah, dengan nama saya kira itu, ini bukan persoalan harus merugikan atau melaporkan, tidak. kan? Tapi gini, Iya, Mas Effendi, iya Pak. saya kira ini persoalannya. Selama Pak Jokowi tidak merasa terhina Nggak ada. dipanggil Mulyono, Nggak ada masalah. nggak ada masalah. Ini Nggak. gini, saya Cuman jelaskan, nuansanya Ini saya ini langsung loh. sih. Prof, Nuansanya sebentar, nggak Prof. bagus. Ini saya jelaskan. Kecuali kalau umpamanya beliau merasa terhina karena itu nama kecil yang waktu dia sakit-sakitan, Oke, Kal. kemudian dia nggak Nah, suka, kemudian dia melaporkan. Pak Jokowi waktu pada situasi ini beliau punya legal standing yang nuansanya kuat itu untuk melaporkan itu. merendahkan, mengolok-olok Gini. gitu loh. Biar pasti, kan kita perdebat tanpa diketahui nih. Iya. Saya langsung manggil Pak Jokowi itu Mulyono. Kapan itu? Ya, Nggak ada masalah. Sebulan ini nggak masalah. Nggak masalah, Pak Jokowi Gimana, jawaban gimana? sederhana begini. Ya. Ini langsung saya Oke, bisa iya. dikonfirmasi. Ya. Ya, ya. Aman nih, aman. Pak Mulyono. Ya. Gitu. Ya. Pak Jokowi senyum. Jangankan Mulyono Mas ya. Saya dibilang antek PKI, antek Zionis, saya biasa aja. Berarti yang di stadion kemarin Sama siapa dibilang antek PKI segala macam? Lu kan dulu Netizen 2019 maksudnya. Pak Jokowi kan dibilang antek PKI. Oh, Pak Jokowinya. Zionis. Wah banyak lah. Apalah Yang pokoknya bilang bahasa-bahasa siapa? yang kurang cocok lah ya buat seorang presiden yang martabatnya menurut Ya, saya walaupun undang-undang itu sudah tidak ada ya. Ya, ya, Betul. kita hormati Itu ya. Pak Jokowi nggak Jadi waktu masalah. Bang Noel bicara itu Pak Mulyono begitu Iya. ke Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi ngomong apa? Senyum aja. Dia bilang nggak masalah Mas. Saya bilang, Pak itu kenapa rame gitu? Ah udah biasa aja. Saya dipanggil PKI, saya dipanggil apa, dipanggil antek Zionis, saya dipanggil kafir, nggak masalah. Teman itu nggak bagus ya. Si, Label. yang rame Artinya cuma gini, dia. Bang Adian mau Jokowi menyampaikan sudah sesuatu. terbiasa dengan Label ini hinaan-hinaan itu. Pak, Iya, Bapak silakan. menarik Itu begini. nggak masalah tuh Pak Jokowi. Bapak itu ketua Jokowi Mania Ya. yang Ya. kemudian menjadi Prabowo Mania. Ya. Dia lebih tahu Pak sebagai Jokowi Mania. Bapak masa jadi ketua begini, Jokowi begini. Mania baru ini? Oke, Bang Adian silakan Bang Adian. Enggak lah. Bentar. Oke. Nah, Yang menarik juga. begini. Bentar. Ketika masih berkuasa dengan kewenangan penuh saja banyak yang menghina, kalau dianggap sebagai penghinaan ya, bagaimana ketika sudah tidak berkuasa? Kan itu yang menarik kan? Lagi nggak Kita Pak sedang Jokowi nggak merasa melihat- terhina ya?
Nggak terhina. Sebentar dulu, Nel. Bukan merasa terhina atau tidak terhina. Lalu? Ketika dia masih berkuasa saja, banyak yang menghina dirinya, termasuk keluarganya. Kira-kira yang menghina dirinya dan keluarganya akan bertambah banyak nggak ketika dia sudah tidak berkuasa? Nah kan itu yang Harapan menarik. tidak demikian lah, ya kan nggak Nah, bagus itu. bukan. Artinya kenapa kemudian sindrom pasca kekuasaan ini seringkali menakutkan buat para penguasa. Dulu misalnya ada kekuasaan yang untouchable. Tidak tersentuh oleh hukum apapun yang dilakukannya. Tapi ketika sudah tidak berkuasa, anaknya bisa dipenjara, gitu loh. Ya Kan itu begitu, gambarannya kan kalau pernah pemimpinnya terjadi, seorang kan? diktator atau seorang itu- otoritarian. Lah Itu Jokowi kan pernah tidak. terjadi. Ketika bapaknya berkuasa, untouchable. Ketika kemudian sudah tidak berkuasa, tidak untouchable lagi. Gitu loh. Nah itu yang menarik. Kenapa kemudian pasca 20 Oktober ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita cermati. Karena menurut gua bisa jadi akan keluar banyak sekali cerita. Orang berani berbicara ketika yang dibicarakan sudah tidak punya kekuasaan. Orang banyak bersaksi ketika yang diberikan kesaksian adalah orang yang sudah tidak punya kewenangan. Nah kalau itu terjadi, maka akan semakin ramailah dunia sosial dan politik kita. Apakah itu baik atau buruk? Ya kita lihat dalam proses perjalanannya. Itu loh. Oke, kita akan kembali saat lagi. Bang Noel akan bicara sesuatu nanti setelah jeda kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.